Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi Eterna Merah Motomobi bersama dengan Om Turbo. Jadi, ini kita megang udah berapa lama, Om? Lupa ya. Tahun 2000 Dari zaman gua masih di Gang Buntu. Sebelum pandemi pasti ya. Covid jauh. 2018. Enggak. Tapi udah di Trogong. Belum ya? Enggak, dari zaman Gang Buntu udah ada ini. Gang Udah. Buntu itu 2017. Ya pokoknya sebelum pindah ke Trogong aja. Sekitar 2017 ya. Ya, jadi kami Hampir pegang 10 tahun ya. Eterna ini ya. Yang nawarin dia sebenarnya punya temennya. Ini merupakan Mitsubishi Eterna biasa, tapi sudah dikonvert VR4. Apa itu VR4? VR4 4 wheel. For wheel? Ya pokoknya satu varian dari Mitsubishi Galant. Mitsubishi Galant. Yang 4 wheel. Yang 4 wheel. 4 wheel. Kayaknya ya. Bukan Harus kayaknya. dicek kebenarannya. Iya. Jadi VR4 itu yang pasti pakai mesin 4G63. Yang nggak VR4 juga 4G63, tapi normally aspirated. Iya, ini turbo. Turbo. All wheel drive gitu. Nah, ini dikonvert menjadi all wheel drive itu. Ya, Eterna biasa dibikin jadi VR4. Dia jadi bikin VR4. Ini mesinnya mesin Evo. Mesin VR4. VR4. Cuman udah beberapa bagian, jadi gini kan VR4 sendiri kan ada ciri-ciri khusus. Intake manifoldnya apa segala macam, ini udah mix and match gitulah. Jadi, udah campur-campur. Gimana kalau kita buka mesinnya? Ya. Ini Eterna biasa nggak ada dong? Nggak ada. Ini memang cup aslinya VR4. Nah, cup VR4. Ini baru kita balik ya, dari awal punya ini kebalik. Akhirnya sekarang hari ini kita balik ke arah yang benar. Arahnya ke belakang ini untuk nunjukin mana ujungnya mobil buat si driver. Ini dia mesinnya. Ada Nah, tulisan kalau aslinya kebanggaan. VR4 dia ada tulisan turbonya di sini. Oh. Cuman kan dia punya VR4 punya aslinya tuh dia dual runner. Jadi ada dua saluran, ada panjang, ada pendek. Nah, ini kita ganti pakai yang Eterna lokal waktu itu kan, karena lebih straight through lah gitu loh. Malah lebih bagus. Secara CFM kalau kata di forum-forum lebih bagus yang ini ketimbang yang itu. Oh, oke. Ya, oke. Tulisannya dong, tuned by Motomobi yang udah kotor itu tulisannya. Ini kita bikin waktu mau lawan Arif ya? Tulisan ini. Nggak ingat. Yang pasti ini udah lama. Ini belum lama pasang. Ini udah lama banget ini. Iya, lama banget ini waktu zaman di Trogong juga. Iya, Trogong. Iya kan? Nah, mobil ini pernah paling kencang itu 380 horsepower on wheel ya? On wheel tapi two wheel waktu itu. On wheel tapi two wheel. Jadi kurang on wheel apa on engine ya? Lupa ya. Kalau nggak salah di RS Tuning ya. Jadi itu kan yang di hasil yang nongol pokoknya itu kan adalah, target kita 500 tadinya. Kita mau kejar itu ada semua videonya itu. ada. Targetnya 500, cuma nggak nyampe nih. 380-an ya. 380-an, tapi on Engine. Angka yang keluar tuh on engine. Oh, on engine. Flywheel horsepower. Sekalipun yang diukur rodanya. Enggak, kalau nggak salah waktu itu on wheel. Nggak tahu lah, lupa. Karena udah mulai mendekat gitu. Kalau nggak salah ya. Udah lupa, udah lama banget. Nah, ini udah full custom radiator ini. Jadi rencananya mobil ini sebenarnya mau kita jual. Kenapa? Pertama menemuin garasi. Kedua, ini memang benar-benar buat konten. Waktu itu lawan Arif, kita bikin konten lawan Om Fitra, rally-rallyan. Nah, sekarang nih pada video ini kita ceritakan tentang kondisinya saat ini ketika mau dijual. Mesin sehat, baik-baik aja, baru dibenerin lagi sama Om Turbo. Ya. Barusan aja mogok hari ini, pagi ini. Mogok itu kan sebabnya banyak. Nggak hanya mesin ya. Iya, nah, fuel pump Kabel fuel pumpnya copot. nggak copot, jadi dia ada tua, korosi di jacknya. Ya. Ya udah itu. Ya, memang minusnya mobil ini tuh sebenarnya bagian bagasi. Kita lihat bagasinya. Bagasinya tuh nggak ada karpetnya, nggak ada apa-apa. Karena dulu ini bukan Om Turbo yang convert. Ya, jadi dari awal dapat kita mobil ini udah begini. Kenapa begini? Karena tangki bensinnya Eterna tuh sebenarnya nggak di sini, di sana. Tapi kan ini ada kopelnya, ada kopelnya, kawan-kawannya. Jadi kalau VR4 itu memang begini. Emang di belakang tangkinya. Makanya kalau dilihat aslinya VR4, buat ban serepnya itu kecil banget. Oh, dia tire saver apa? Kalau Space saver. Eterna lokal kan normal size ya kan, spare tire-nya. Full size. Ya full size. Ini ada gundukan. Ya, dulu ada kuburannya kalau gue juga nggak tahu ini sebenarnya tangkinya VR4 apakah ini begini atau enggak gitu loh. Ini langsung tangki nih. Iya, tangki. Oh, dulu ada kuburan ya? Ada covernya lagi sebenarnya, cuman entah kemana tuh.
Nggak jelek juga covernya. Iya. Nggak apa-apa, ini jujur, ini tangki bensin. Iya. Ya, buat yang beli mungkin akan merapikan ini. Kalau menurut kami ini mobil yang buat harian kayaknya kurang oke, tapi kalau menurut Om Turbo oke buat harian. Kenapa? Begini, kurang oke dipakai harian itu kan karena koplingnya. Koplingnya, ya ini koplingnya sudah racing. Koplingnya heavy duty, jadi keras, udah gitu kan dia metal. Metal model pak. Gitulah pokoknya. Jadi dia nggak bisa smooth lepasnya. Pasti ada dedek gitu. Iya, atau stall sekalian mati. Sama keras, lumayan keras karena si dekrupnya, pressure plate-nya dia punya clamping force-nya gede. Buat nahan power lah intinya. Buat nahan kan. torsi besar. Ya, terus udah gitu suspensinya. Suspensinya juga ini kan pakai coilover yang sebenarnya bisa di-adjust. Ini Bilstein kalau nggak salah ya? Bilstein. Jadi tinggal main-main di spring rate-nya, ketemu yang cocok sih harusnya. Main-main di spring rate itu kan ganti per ya? Ganti per. Iya, tapi kan harus ada koleksi per yang cukup banyak dan kita mesti coba-cobanya kan gini loh. Itu sebenarnya bisa dikalkulasi, ditimbang. Udah gitu ya sampai kita bisa predik, oh ini cocoknya sekian kilogram per sentimeter misalnya gitu. Iya. Oh bisa dihitung ya? Bisa. Bisa serahkan ke garasi awas loh. Biar dia nyari pernya gitu. Tapi kan mau kita jual, kita nggak mau benerin. Ada satu yang tadi barusan kita mengambil keputusan untuk tidak termasuk dalam penjualan, itu adalah velgnya. Jadi Paman Didot sangat menyarankan velgnya disimpan aja buat siapa tahu masa depan butuh gitu ya. Iya. Kita akan ganti velg HSR. Yang waktu itu kita pakai rally. Ya kan ya? Kita beli velg itu untuk ban pacul itu kan? Iya. Ya mesti kita ganti beli ban baru berarti ya? Itu bannya nggak ini? Ada bannya. Kecuali kalau mau pakai ban pacul, tapi mesti tinggiin lagi. Anyway, ini adalah velg Yokohama Advan ART. Mestinya kolektor item ya. Kok ada bolong-bolong ya? Emang gitu. Buat apa ada Siapa bolong? juga yang iseng bolongin? Ya, ngapain? Nggak tahu buat apa. Pasti ada fungsinya itu. Ventilasi. Iya, dia begitu muter tuh airflow-nya tuh, Yong. Mungkin bisa dikasih pin-pin gitu kali kayak sendal krok. Jangan-jangan ternyata ada cover plastiknya. Mobil ini walaupun tampilannya begini ya, lebih ke arah racing ya enggak ya? Enggak juga, sebenarnya udah cukup sopan sih. Udah cukup sopan, tapi dalamnya ini menurut kami termasuk rapi. Joknya gitu ya. AMG, bener AMG ya? AMG. Jadi Mitsubishi dulu sempat kerjasama sama AMG-nya Mercy. Ya. Ya, dia bikin mobil, mesinnya itu basisnya kalau nggak salah Gallon NA dia. Iya, Le Mans. Jadi dia ada beberapa improvement yang dilakukan AMG, kalau nggak salah satunya cam-nya dia desain ulang. Jadi powernya lebih gede dibanding yang biasa. Jadi, bukan main di tuning by AMG lah, kayak Mercy gitu lah. Sama ininya, side skirt-nya beda. Side skirt-nya AMG nih? Iya, kalau yang biasa kan dia ada kayak gelombangnya. Iya, gelombangnya ya. Rata dia. Oh iya, ini rata, bener. Ya, cuman harusnya ada apa namanya, ducktail-nya lagi. Ada ducktail-nya. Nah, interiornya juga ada AMG. Kayaknya. Hah? Kayaknya iya. Makanya lupa kayak gimana. Kalau nggak salah ada Eterna asli nggak kayak gini kan joknya? Nggak. Ini AMG dalamnya. Iya. Lupa. Nih dalaman AMG. Joknya. Masuk ya? Nah, masuk. Karena ini Eterna tahun berapa? 93 ya? 9. Dia udah digital. Enggak, ini VR4. Oh, digital punya VR4. Ini VR4 punya. Oh, ini VR4. Iya. Lupa lu semuanya. Kalau Eterna yang Fitra kan ininya nggak ada lubangnya, ini kita masih berfungsi. Hampir Eterna lokal juga ada yang ada giniannya kok. Iya, enggak, Mem. Dah, diamin aja. Itu ceritanya. Ada bus meter di sini, Turbo Smart. Kita coba nyalain. Ini patah ya, isi AC. Bensinnya bobo? Enggak, itunya kayaknya pelampungnya tadi Nggak kecopot. Ntar gua cek lagi. Tapi ini bensinnya ada kok. Iya, tadi diisi pakai jerigen. Lupa nyalain AC gimana? Ya. Harus buka pintunya dulu ya? Iya. Ini stereo. Balance-nya AC. Mau cenderung ke kanan, Kayaknya nggak udah fungsi. jalan. Patah kali dalamnya. Ya, setirnya mau beneran yuk. Kan lu yang masak. Gak inget, emang iya Yan? Apa Pak? Kayaknya sih bener kalau dari
Kalau kokoh nggak? Kokoh. Ya udah. Kalau abal-abal biasanya suka melewat gini. Iya. Yang melewat ininya, buskitnya. Nggak tahu deh asli apa enggaknya. Iya tuh, ini dari DNA rally Mitsubishi dari dulu udah ada rem tangannya sini, enak, gampang diraih, gampang enak gitu buat ngepot-ngepot. Nah sekarang karena udah lama kita nggak jalan-jalan naik mobil ini, kita jalan-jalan dulu naik mobil ini. Ya habis dibangkitkan dari kubur kan lu belum nyobain kan? Iya memang lama dikubur ini. Kopling. Nah ini gara-gara dulu tuh ingat nggak pakai cam gede ini? Jangan mati. Enggak bakal mati. Nggak bakal mati. Iya. Kita pakai cam gede, turbo gede banget. Iya. Terus itu kenceng. Hampir mati. Enggak. Setirnya masih enteng normal. Waktu pakai ban pacul, anjing jalannya gini loh. Iya. Mabal-mabal nggak Keras jelas. banget. Udah gitu kayak panjul bannya. Padahal nggak. Nggak tahu. Oke, di bawah 3000 itu powernya biasa aja. Mungkin kayak Terna standar deh. Tapi di atas 3000 nggak nyampe cepet banget sih ke 3000. Iya. Itu Jadi langsung ngisi. iya ini cukup menyenangkan sebenarnya. Mau bayangin kalau suspensinya enak, bukan enak ya, empuk maksudnya. Ya. Terus koplingnya juga tidak seberat ini. Pasti buat harian enak maksudnya gitu. Iya. Apa Lemans. Tuh ada yang Matic, Yong. Ada. Itu naik tuh jarumnya. Oh berarti nyangkut kali tadi. Habis dibuka mungkin. Enggak, naik. Bautnya naik terus malah. Iya. Jadi kalau ini mobil ngurangin bensin, ini nambah bensinnya naik sendiri. Walaupun naiknya dikit. Tadi diisi cuma 10 liter kalau nggak salah. Pertamax turbo. Iya lo enak, keras aja. Cuma ini kan waktu itu Om Fitra tuh pernah nyobain ngebut ini di Sentul. Dibilang ini mah mobil stabil. Dia bilang, Keras begini. hah? Pasti stabil lah. Pak, iya kerasa kayak begini. Ya mungkin ini settingan track lah ya. Settingan trek. Yang pasti bukan settingan tanah karena waktu di tanah tuh keras banget. Pakai harian juga kalau jalanannya masih kayak begini aja sih sebenarnya Masih aman-aman aja. Nah, masih dapat diterima deh. Tapi giliran udah masih aman-aman aja. folder banyak sih capek juga. Iya. Ini nggak tahu ya, terang biasa gini nggak, rasionya agak beda kali ya? Mirip ini. Mirip. Rem masih pakem. Ini remnya masih Wilwood ya? Enggak. Oh udah ganti. Tapi bukan standar kan? Pas standar? Brake padnya nggak standar. Kalipernya standar. Oke. Nih rem rendah. Ya berat. Oh di atas 2.500 ya? Menyenangkan nih. Seru deh. Iya, jadi Ini nggak jadi mobil jual. Oke, ini di speedometer ada trip A, trip B ya. Itu kayaknya hanya ada di VR4 ya. Iya. Hmm. Udah gitu kan ini ada lampu four wheel steeringnya juga. Jadi di R4 tuh four wheel steering. Hah, aslinya full steering? Kenapa ada pasang sini juga ya? Ya kan harus lengkap semuanya, harus jalan normal. Kalau nggak ntar dia lagi jalan belok sendiri. Oh iya. Kayak kepiting jalannya. Iya benar. Nggak gini, karena kalau mau dijual, kalau kita beli Eterna nih, terus kita convert jadi VR4, ya, cari potongan-potongan barang-barangnya gitu, habis berapa? Ya duit 150 juta nggak akan cukup. 150 juta nggak Ya, cukup? jadi half cut itu kan sekarang harganya mahal banget. Ah, Dan half cut yang ada di bisa masuk ke sini itu udah pasti nggak ada body part. oke. Jadi body part itu belanja lagi sendiri, kapas mesin. Oh iya, ini ya body partnya ada. Iya. Belum lagi nanti kaki belakangnya nggak lengkap, melengkapi ini kan capek. Ini sih tinggal dirapiin gitu kayaknya. Kayaknya ya. Nggak bingung jualnya berapa gitu loh. Kalau Eterna harganya berapa? 30-40 juta. Eterna tuh harganya udah Amburadul lah. murah banget, ada yang mahal banget. Ada yang mahal banget. Iya ini banyak. Habis banyak mobil ini. Dan di kita sendiri tuh habis banyak juga untuk eksperimen, untuk segala macam. Makanya bingung jualnya berapa. Lelang. Pengen jual 100 juta gitu ya. Tapi hilangnya banyak banget. Iya. Coba kali kalau ada yang mau beli, silakan DM ke Rian Putra, RYN Putra. Iya. DM ke Rian. Yang panjang terus. Udah lama lupa
juga turbo. Iya. Oh gini caranya. Daripada ngelakson kan. Kayak naik Harley. Gila asik banget. Asik banget. Gimana ya? Oke gini, kalau nggak laku ya kita simpan. Iya, jadi Iya. Om Bobi ini orangnya lemah sama mobil yang ngebut enak, terus mobil panjang. Mobil Lu nggak panjang. tahan lihat mobil panjang. Iya. Mobil panjang, belakangnya lega, Pokoknya udah nyaman kalau gitu. LWB itu Udah pasti. Pasti LS400. Volvo LWB. Iya. Lemah deh. Tapi ini kayak kaki juga nggak bunyi-bunyi ya? Ya kan udah gue benerin juga kemarin. Oh iya. Asik lagi. Udah itu saja videonya. Ya kalau mau ada yang tertarik silakan itu. DM Rian. Tapi harus proper harganya. Hmm? Ya harus pantas. Harus pantas. Tapi kita nyebut harga berapa kan kita nggak tahu.